Sandy Walsh dan Jordi Amat dikabarkan akan segera menjadi warga negara Indonesia. Keduanya diprediksi sudah bisa tampil di Piala AFF bulan Desember yang akan datang. Kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Amat tentu membuat skuad Garuda semakin mengerikan. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line up tim nasional Indonesia sebagai berikut. Tergabung di grup A. Tim nasional Indonesia bisa dipastikan akan menghadapi lawan sulit di Piala AFF kali ini, sebab skuad Garuda harus berhadapan dengan tim kuat seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina. Sebenarnya pada grup kali ini masih menyisakan Timor Leste dan Brunei Darussalam, namun keduanya akan bertarung untuk menentukan pemenang di babak playoff. Sintayong menyebut kalau Thailand merupakan lawan yang cukup sulit. Selain punya sederet pemain bintang, skuad Garuda juga selalu dibuat kesulitan oleh negeri Gajah Putih. Dalam wawancaranya, pelatih berusia 51 tahun ini bilang kalau Thailand punya mental yang sangat kuat. Walaupun begitu, Sintayong berusaha untuk terus menampilkan performa terbaik. Di sisi lain, mantan pelatih tim nasional Korea Selatan ini nggak memandang remeh negara-negara yang lainnya. Menurutnya, semua negara punya peluang untuk lolos dan keluar sebagai juaranya. Apalagi skuad Garuda baru saja kedatangan dua pemain naturalisasi, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Keduanya dikabarkan semakin dekat untuk menjadi warga negara Indonesia. Kabarnya berkas Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal menunggu persetujuan dari Presiden. Dengan kedatangan keduanya membuat seluruh lini skuad Garuda semakin komplit. Penjaga gawang. Di sektor penjaga gawang, Sintayong masih mempercayakannya kepada Nadeo Argawinata. Publik sepak bola tanah air tentu sudah nggak asing mendengar nama tersebut. Nadeo memang dikenal dengan kiper yang ahli dalam menghalau sepakan penalti. Nggak heran kalau Nadeo bakal kembali dipercaya sebagai kiper utama di Piala AFF yang akan datang. Mantan kiper dari Borneo FC Samarinda ini sudah mencuri perhatian di kualifikasi Piala Asia bulan Juni lalu. Saat itu Nadeo sukses mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Gak cuma jago di timnas, Nadeo juga tampil apik saat memperkuat Bali United. Di Liga 1 musim ini dia sudah dipercaya tampil sebanyak 7 laga dengan meraih 3 clean sheet. Namun pemain asal Kediri itu patut waspada dengan kiper yang lainnya. Sebab hingga pekan ke-7 Liga 1 banyak kiper yang menunjukkan statistik yang cukup apik. Mulai dari Miswar Saputra, Angga Saputro, Satria Tama, Andri Tani Ardiansyah, sampai Reza Arya Pratama. Pemain bertahan. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain veteran asal Klaten, yakni Fahrudin Arianto. Saat ini Fahrudin masih dipercaya untuk memperkuat jantung pertahanan Madura United. Terbukti pada musim lalu Fahrudin memainkan 23 pertandingan dan sukses menorehkan 1 assist. Menemani Fahrudin ada pemain naturalisasi Indonesia yakni Jordi Amat. Jordi Amat yang kini membela Johor Darul Tazim diprediksi akan menjadi pemain andalan Sintayong. Sebab kedatangan Jordi Amat diharapkan bisa menambah kekuatan dalam bertahan. Apalagi pemain berusia 30 tahun itu punya pengalaman mumpuni dengan membela sejumlah klub di benua biru. Di posisi bek sayap, skuad Garuda juga punya pemain yang gak kalah bagusnya. Pada posisi ini sudah tentu ditempati oleh Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Apalagi kedua pemain tersebut punya kualitas mumpuni dan kini memperkuat klub kuat Asia. Bahkan dalam beberapa pertandingan terakhir Asnawi rutin menyumbangkan gol dan assist untuk Ansan Greeners. Kini Asnawi sudah menyumbangkan 2 gol dan 2 assist dalam 24 pertandingan. Berbeda dengan Asnawi, Arhan yang membela Tokyo Verdy justru mengalami situasi yang sulit. Sebab mantan pemain PSIS Semarang ini baru dimainkan sebanyak 1 pertandingan saja. Gelandang. Di sektor gelandang ada Mark Klok yang merupakan gelandang Persib Bandung. Di musim ini Klok menjadi pemain penting di skuad Pangeran Biru. Pemain kelahiran Amsterdam ini dipercaya Sintayong untuk membela tim nasional Indonesia. Klok juga dipilih berkat naluri bertahannya yang solid dan kerap menyulitkan tim lawan. Pindah ke posisi gelandang bertahan ada pemain Persija Jakarta yakni Hanif Syahbandi. Di musim ini Syahbandi sudah memainkan 7 pertandingan dan berhasil menorehkan 1 assist. Selain Syahbandi masih ada Zulfiandi yang kini membela Madura United.
Sementara untuk posisi gelandang bertahan masih ditempati oleh Ricky Kambuaya. Aji Santoso juga memuji kelincahan Kambuaya dalam melewati lawan-lawannya. Berikutnya ada gelandang serang Borneo FC yakni Stefano Lillipali. Lillipali sendiri tampil impresif bersama skuad Pasut Etam dan berhasil menorehkan 1 gol dan 3 assist. Selain gelandang serang, Lillipali juga bisa dimainkan di posisi sayap kiri. Selain Kambuaya dan juga Stefano Lillipali, masih ada gelandang lainnya seperti Adam Alis yang membela Arema FC. Penyerang. Terakhir di sektor penyerang ada Ahmad Nur Hardianto yang kini bermain untuk Borneo FC Samarinda. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi bintang di skuad Pasut Etam. Dari 8 pertandingan Liga 1 musim ini, Hardianto sudah mencetak 4 gol dan 1 assist. Sementara itu di kedua sisi sayapnya ditempati oleh Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Sintayong kembali mempercayai 2 pemain yang membela klub Eropa tersebut. Egy dan Witan dikenal punya kecepatan dan kelincahan yang jempolan. Apalagi keduanya punya pengalaman di klub Eropa. Egy yang membela FC Vionzlate Moravce sudah menorehkan 1 assist. Sementara Witan sudah memainkan 5 laga bersama AS Trenčín. Selain nama-nama tadi masih ada penyerang berpengalaman lain seperti Ilyas Spasojevic, Dimas Derajat, dan Muhammad Rafli. Apalagi Spasojevic saat ini sedang tampil bagus di Bali United. Terbaru Spasojevic mampu mencetak hat-trick saat Bali United melibas Dewa United dengan keunggulan 6 gol tanpa balas. Target Sintayong. Sintayong menargetkan tim nasional Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara Piala AFF 2022. Tapi Sintayong mengingatkan pemainnya untuk menjaga konsistensi permainan. Pelatih Korea Selatan ini ingin anak asuhnya bisa tampil maksimal di Piala AFF nanti. Selain itu, Sintayong juga punya target besar pada Piala Dunia U20 tahun 2023 yang akan datang. Coach STY menargetkan skuad Garuda untuk bisa bersaing dengan negara-negara besar di luar ASEAN. Dia menyebut kalau itu merupakan impian terbesarnya selama ini. Dia pun akan fokus mempersiapkan semuanya agar bisa mencapai apa yang ditargetkan. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini punya target besar lain yakni bersaing dengan negara-negara di luar ASEAN. Apalagi skuad Garuda sudah menunjukkan daya saingnya di level Asia Tenggara. Terlebih lagi, Indonesia lolos babak kualifikasi Piala Asia dan akan bertanding di Piala Asia tahun depan. Itulah prediksi starting lineup tim nasional Indonesia di Piala AFF 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa keluar sebagai juaranya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.